beres. Betul, betul. Pada jalur pengungsi. Betul. Tapi kalau kita orang Indonesia masa ngungsi ya ke sana? Harus jalur profesional lah. Iya. Obrolan tetangga, apa aja diobrolin. Omongan tetangga, jangan dipikirin. Bangun rumah, nyari inspirasi. Jangan nyerah, kita cari solusi. Pasti tetangga online kamu. Oke, tetangga online semua, ketemu lagi bareng Rizky Abadi di channel Tetangga Online Kamu. Kali ini kita udah kedatangan bintang tamu nih, dan kita bakal ngobrol-ngobrol lebih banyak. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Apa kabar Pak Irfan? Kabar baik, Mas Rizky. Damang, kumaha? Damang. Alhamdulillah. Jadi beliau ini adalah diaspora atau orang Indonesia yang tinggal dan menetap di luar negeri, tepatnya di Jerman ya Pak? Di Jerman. Mantap, dan kita bakal ngobrol-ngobrol soal kehidupan di sana nih. Mudah-mudahan kalian juga dapat cerita yang menarik ya dari sini ya. Nah, kita langsung kulik-kulik aja nih Pak Irfan nih. Boleh. Awalnya tahun berapa Pak Irfan dari Indonesia ke sana? Saya dari Indonesia itu nggak langsung ke Jerman. Jadi saya bekerja di Batam waktu itu. Perusahaannya anak perusahaan Astra, kalau boleh disebut. Terus pindah ke Singapura 2004 sampai 2006. 2006 saya melanjutkan kuliah di Jerman. Melanjutkan master di sana dan sampai sekarang tinggal di sana. Perusahaan masih sama? Udah beda-beda. Berapa kali udah pindah perusahaan? Pindah perusahaan keempat sekarang. Keempat Ya. Oke, berarti dari perusahaan pertama itu langsung di Jerman. Kemudian kan ketika pindah perusahaan tuh bisa ini ya, ada ya mungkin ada peluang untuk pindah negara lagi misalnya gitu ya. Betul. Nah, kenapa akhirnya memilih untuk tetap di Jerman gitu? Saya sempat di Inggris juga beberapa bulan dari perusahaan di Jerman, terus ke US juga. Tapi saya merasakan Jerman lebih nyaman gitu dalam beberapa hal, dan saya memutuskan untuk tinggal di Jerman, bekerja di Jerman gitu. Berarti 2006, sekarang 2024, berapa tahun Pak kira-kira? 18 tahun ya? 18 tahun? 18 tahun. Wih, mantap. Anak-anak lahir besar di sana semua? Anak-anak lahir di sini. Lahir di sini. Mereka kecil, saya boyong ke sana. Oh, oke. Dari kecil umur berapa tuh diboyong ke sana? Anak yang kecil 4 tahun, yang besar 6 tahun. Usia sekolah yang besar ya. Nah, kalau bawa anak ke luar negeri itu, misalnya dari usia yang tadi ya, 4 tahun, 6 tahun, itu ada tantangan nggak mulai dari bahasa gitu? Kalau anak-anak sebetulnya lebih cepat dari kita. Belajarnya lebih cepat, karena kita bawa mental baggage Indonesia ya, mau banyak bahasa di kepala. Anak-anak kan mereka masih belajar bahasa juga, jadi transisinya lebih mudah. Mungkin kalau saya boleh sebut, 6 bulan mereka sudah fasih bahasa Jerman. Oh ya? Setelah masuk TK atau SD, mereka sudah fasih bahasa lokal, bahasa Jerman. Ya. Keren. Padahal susah loh tetangga bahasa Jerman. Coba Pak, satu kalimat dalam bahasa Jerman. Apa ya, misalnya? Heute ist sehr schön, ein schönen Tag. Oh sure. Itu artinya apa Pak? Hari ini cuacanya bagus. Gila. Ehrlich, ya. Mantap. Saya suruh ngulangin kayak nggak bisa tuh kayak tadi. Keren Pak. Terus kalau apa ya, dari segi menetap di sana itu sebenarnya untuk orang yang merantau kayak Bapak itu ada tantangan tersendiri nggak sih? Saya kebetulan dari jalur profesional, sekolah itu profesional. Jadi kalau mengikuti jalur itu sepertinya relatif sedikit tantangannya. Kecuali bagi orang yang memang punya pengalamannya sedikit, gitu harus mengawali dari awal. Kerja sederhana dulu seperti itu, mungkin tantangannya lebih besar. Karena saya dari Indonesia dan Singapura sudah punya pengalaman, dan perusahaan yang saya tekuni itu relatif banyak di Jerman. Jadi saya lebih mudah berintegrasinya ke pasar kerja Jerman seperti itu. Oke.
Nah, itu kan pengalaman juga bisa beda-beda ya, Pak ya? Betul. Pengalaman tiap orang bisa beda-beda. Mungkin ada yang terasa berat, ada yang terasa ringan. Nah, selama Bapak di sana tuh gimana tuh? Yang paling susah apa, Pak? Paling susah mungkin kalau berteman dengan orang Jerman ya, karena kita bawa dari sini ya. Jadi kalau berteman itu, kalau ketemu orang langsung di jalan, langsung ngobrol bisa dalam. Kalau di Jerman mungkin perlu beberapa waktu, karena mereka sendiri berbeda ya dengan kita, seperti itu. Dan mereka sangat menjaga kehidupan private-nya, seperti itu. Meskipun saya punya banyak teman dekat orang Jerman, nggak banyak ya, teman dekat orang Jerman gitu, tapi mereka kurang membuka diri lah seperti itu. Termasuk sama orang lokalnya juga kebanyakan. Mereka lebih hidup individu, lebih senang hidup private life-nya terjaga. Berarti harus kenal deket dulu kah, baru bisa mereka terbuka gitu? Ya, seperti itu. Jadi biasanya temannya dari kantor atau dari klub olahraga seperti itu. Jadi bisa dekat gitu. Tapi kalau sudah dekat, ibaratnya mereka bilang kalau udah dekat mereka ngasih kepala sendiri sampai kita ada peribahasanya. Jadi seperti itu. Kalau udah dekat sekali gitu, dekat sekali. Sampai ada teman yang udah 8 kali ke Indonesia, teman dekat. Kayak induk semang saya dulu di Jerman ketika kuliah. Itu sering ke sini, nah kita berlibur bareng seperti itu. Wih, gitu. seru ya. Iya. Nah, waktu itu temennya gimana tuh pas pertama kali ya ke Indonesia? Gimana, Pak, reaksinya? Yang mereka kaget gitu, kaget karena Indonesia mungkin relatif kurang terkenal ya dari negara di Asia Tenggara. Lebih terkenal Bali ya? Lebih terkenal Balinya, lebih terkenal Malaysia misalnya, atau Singapura. Indonesia agak belakangan gitu. Mereka baru sadar bahwa ada negara namanya Indonesia dengan jumlah penduduk sebesar itu, dengan pulau yang banyak banget dan banyak pilihan untuk berkunjung seperti itu. Dan mereka sangat enjoy, terutama makanan dan landscape di Indonesia sangat bervariasi. Gitu. Waktu itu pertama kali diajak kemana, Pak? Oh, ke Gunung Cikuray. Oh. Gunung Cikuray. Okay. Terus ke kampung saya di sini juga ada di daerah pedalaman sini. Terus mereka ke Ujung Kulon juga, Ujung Kulon, dan sangat terkesan dengan Indonesia. Ya. Keren. Begitu pertama datang langsung dikasih lihat kampungnya nih. Iya. Jadi Pak Irfan ini asli Garut ya, Asgar. Asgar saya. Keren Pak. Terus kalau ini ya, kalau misalnya masih soal pergaulan Pak, saya waktu itu pernah ke Jepang gitu. Dan kalau di sana kulturnya nggak biasa tuh sentuhan fisik, misalnya jabat tangan, nggak biasa kan mereka nunduk-nunduk aja. Nah kalau di Jerman ada nggak hal-hal kayak gitu? Nggak spesifik ya. Kalau salaman ya biasa salaman, halo biasa seperti itu, saling menyapa seperti itu. Nggak terlalu spesifik sih kalau Jerman. Atau ada hal mungkin yang kalau di sini lumrah, di sana agak tabu gitu, sebaiknya jangan dilakukan. Yang lucu misalnya di sana sendawa ya. Kalau sendawa tuh kurang baik ya. Nggak sopan itu? kurang sopan kalau sendawa. Okay. Atau maaf, buang ingus itu nggak apa-apa. Oh, itu boleh? Iya, boleh. Kalau kita mungkin sebaliknya ya, kayak gitu. Oh iya. Mungkin di kita sendawa hal yang lumrah ya. Tapi buang ingus lagi makan, itu. Iya, harus ke mana dulu gitu. Oh, itu kebalikan. Oke, justru nggak boleh sendawa. Kalau menurut mereka kenapa itu? Nah, itu kultur ya, saya juga nggak tahu. Iya. Nah, terus pas di sana Pak, tinggal di mana nih tepatnya nih? Sekarang saya tinggal di kota Reutlingen, di area Stuttgart, di negara bagian Baden-Württemberg namanya. Ibu kotanya Stuttgart. Di selatan, barat selatan. Oke. Jadi apa ya? Barat daya Jerman. Gitu. Perbatasan dengan Swiss, Prancis. Ya. Di kota apa tadi? Reutlingen. Apa itu kabupaten sejenisnya atau gimana? Itu sepertinya kabupaten ya. Kalau Stuttgart itu seperti Bandung. Nah, itu kabupatennya. Nah, kalau di negara maju itu rasanya tinggal di kotanya dengan di
daerah kayak kabupatennya itu sama atau enggak, Pak? Secara fasilitas, infrastruktur gitu. Secara fasilitas itu kayaknya nggak ada bedanya. Karena di desa terpencil itu pun banyak supermarket, ATM. Misalnya kalau saya bandingin dengan daerah Leles ini, kalau agak ke pedalaman itu susah tuh nyari ATM atau supermarket. Kalau di sana gampang sekali. Yang membedakannya mungkin densitas penduduknya gitu. Makin sedikit penduduknya seperti itu. Dan masih banyak kebun atau lahan terbuka kalau di sana. Tapi rata-rata sepi sih di sana. Di kota besar pun kalau saat-saat tertentu sepi. Misalnya Minggu itu di Jerman libur semuanya, kecuali pom bensin, Tankstelle itu. Kalau di sini kan Minggu itu acara ramai keluarga, jadi supermarket buka, apa-apa buka gitu. Di sana agak kesulitan Minggu kalau keluar. Tapi justru kita bisa menikmati lebih hening lah ya kalau Minggu kayak gitu ya. Oh gitu, justru di sana kalau hari libur lebih sepi. Ya, hari Minggu terutama ya. Dan Autobahn, jalan tol itu kalau hari Minggu nggak ada truk besar, itu dilarang. Nggak boleh? Nggak boleh itu. Jadi kita bisa lebih nyaman berkendaraan. Saya pernah dengar tuh Autobahn, katanya nggak ada limit speed di situ. Ya, ada beberapa yang memang sering dipakai trek untuk nyoba limit speed. Ya, terutama misalnya A1. Kalau nggak salah dari Dresden ke Berlin itu nggak ada speed limit kayak gitu. Jadi nggak ada kamera di situ. Jadi kita bisa memacu kendaraan kita secepat mungkin. Asal berani. Asal berani. Apa Pak yang bikin regulasinya dibuat seperti itu tanpa limit kira-kira? Karena mungkin secara reliability jalannya sering menunjang, jalannya bagus. Jadi kalau kita kencang pun kita masih percaya diri gitu, aman. Itu satu. Dan yang kedua ya tentu saya kendaraannya. Kendaraannya di situ cenderung ketat, dicek setiap reguler gitu ya. Apakah kendaraannya layak jalan atau harus di mana, dan regulasi itu membantu masyarakat juga untuk mengetahui bahwa ini aman atau tidak kendaraannya seperti itu. Ya mirip-mirip KIR lah. Kita namanya TÜV, jadi Hauptuntersuchung namanya apa? Dicek semua kendaraan, performanya misalnya remnya atau segala macam. Itu ada jangka waktunya tiap berapa bulan kah atau? Itu tergantung, kalau mobil relatif baru itu ada yang 2 tahun, terus lama-kelamaan ada yang setahun sekali seperti itu. Ya. Kemudian tadi disebut Autobahn, disebut A1, A2. Memang penamaan jalan? Penamaannya itu seperti itu. Jadi A1, A2, A8. Kalau setahu Bapak yang paling panjang berapa kilo itu? Sebetulnya antar negara itu kalau ini bisa lewat Autobahn. Jadi kita pernah travel dari Stuttgart itu sampai ke Kroasia itu lewat Autobahn terus. Jadi kita nyambung itu. Jadi keluar dari Austria, masuk ke Slovenia, terus ke Kroasia, itu nyambung Autobahn terus seperti itu. Jadi kontrolnya pun di Autobahn. Sedemikian halnya juga kalau ke Italia juga itu banyak Autobahn langsung, mungkin sampai ke Venice, ke Venedik ya kita sebut. Ke Switzerland juga, ke Swiss, itu sampai kota-kota besarnya itu lewat Autobahn semua. Kecuali ada kontrol di border kayak gitu. Tapi emang selalu ada kontrol border di tiap perbatasan negara? Nggak harus. Jadi untuk beberapa negara yang saya pernah sering gitu, saya pernah pergi, misalnya ke Belanda itu udah nggak ada. Austria itu nggak ada. Swiss kadang-kadang itu random. Terus ke Prancis itu nggak ada. Jadi kita udah open border, Uni Eropa. Mantap. Jadi buat tetangga online yang mau liburan atau berencana berkunjung ke Eropa, pastiin ngurus visa Schengen namanya. Schengen, betul. Schengen ya? Schengen. Itu bisa ke beberapa negara-negara Uni Eropa sekaligus. Jadi satu visa untuk beberapa negara langsung. Wih, menarik. Pantesan saya waktu itu pernah dari Italia ke Swiss kok nggak ada pemeriksaan. Bisnya langsung. Betul. Keren, Pak. Nah, itu naik Autobahn gratis apa bayar loh? Kalau Jerman gratis. Jerman gratis, jadi kita nyebutnya apa ya? Maut namanya. Ya maut kayak maut ya. Maut. Jadi
tol itu Iya. bayar ya, maut itu di Jerman nggak ada. Yang ada di Austria pakai stiker, pakai vignette misalnya, atau ke Swiss sama juga. Kalau di Jerman sendiri nggak ada. Ya, mungkin teksnya itu udah termasuk komponen di mana lah mungkin, apakah di bensin Oke. atau di mana kendaraan mungkin banyak. Oh iya, bisa jadi ya dimasukin biayanya dalam pembelian kendaraan atau Ya. BBM tadi. Lucu juga sih. Karena di Swiss sendiri masih pakai stiker ya modelnya. Stiker, stiker. Jadi dia ada sensornya yang ngebaca nanti. Betul. Udah diperpanjang atau belum? Kalau belum diperpanjang, dapat surat cinta tuh Kak. Betul. Keren. Nah, terus Pak, sekarang kita mulai masuk ke ini rumah nih. Di sana tinggal di rumah apa apartemen, Pak? Kebetulan kami sedang punya proyek membangun rumah. Sebelumnya kami tinggal di apartemen. Jadi kita beli apartemen berapa tahun? Mungkin 8 tahun. Terus kita pikir ya udah mungkin saatnya beli rumah. Nah, kita sedang membangun rumah Wih, dari nol ya, dari tanah sampai ngebangun rumah. Betul. Oke. Berarti memungkinkan ya orang bukan warga negara Jerman punya rumah di Jerman? Ya mungkin sekali. Itu boleh. Oke. Syaratnya sama atau lebih ketat? Kami permanent resident, kemungkinan itu jadi permanent resident Jerman, karena sudah lama tinggal di sana. Sepertinya kalau sudah punya permanent resident itu bisa beli rumah atau apartemen. Kalau yang sementara misalnya yang 2 tahun visanya, kemungkinan itu belum bisa. Belum ya? Belum bisa. Kalau permanent resident tuh ada jangka waktunya nggak, Pak? Dulu saya syaratnya kalau nggak salah itu membayar pajak, bekerja di Jerman dan membayar pajak 60 kali, berarti 5 tahun. Tapi sekarang karena Jerman sedang empowering untuk tenaga kerja baru masuk ke Jerman, itu diperpendek. Jadi ada beberapa kasus misalnya yang talent dari negara lain itu 2 tahun, 3 tahun udah bisa permanent resident. Oke. Malah ada beberapa kasus juga yang sudah jadi warga negara. Bukan dari jalur pengungsi ya, tapi jalur profesional. Itu sudah boleh apply paspor Jerman, seperti itu. Ya. Kayaknya lebih mudah jalur profesional untuk jadi resident. Betul. Daripada jalur pengungsi. Betul. Tapi kalau kita orang Indonesia masa ngungsi ya ke sana? Harus jalur profesional lah. Iya. Seru tuh Pak. Jadi ketika di sana gitu ya, jadi ikutin aturannya nanti bisa dapat permanen. Betul. Pajaknya lebih besar apa enggak daripada yang warga negara? Pajak sama. Sama? Jadi pajak itu ada komponen pengurang, misalnya ada anak, istri, ada berapa anak yang masih tinggal di rumah, seperti itu. Jadi sama pajaknya, aturan pajaknya sama. Oke, tapi beneran pendidikannya beneran gratis? Gratis, di sana gratis. Buku-buku gitu? Gratis. Buku. Sampai sekolah lanjutan atas misalnya, gimnasium, itu buku itu gratis semua. Perguruan tinggi, majority itu gratis. Ada beberapa yang bayar, misalnya di negara bagian kami, di Baden-Württemberg, itu bayar sekarang. Tapi kemungkinan gratis lagi nanti. Dan bayar pun tidak sebesar di negara lain gitu. Dulu saya pernah bayar juga di Bayan, sekarang udah nggak bayar lagi. Itu dulu 1 semester 600 euro kalau nggak salah, atau 500 euro seperti itu. Itu masih jauh lebih murah daripada di sekolah swasta Indonesia. Dan di sana universitasnya udah world class lah, banyak seperti dia. Terkenal sih pendidikan Jermannya. Terus tadi menarik tuh Pak soal mereka lagi empowering pekerja ya. Jadi beneran lagi buka keran kerja di sana. Betul. Gimana tuh? Meskipun mereka sangat selektif, mereka membuka kesempatan bagi orang-orang yang punya talent tertentu, terutama yang profesional di bidang tertentu, science, teknologi yang seperti itu
mereka membuka pintu lebar-lebar karena mereka punya krisis, sekarang sedang punya krisis manpower di Jerman ini. Pertumbuhan penduduknya rendah dan regenerasinya mereka kurang begitu baik kelihatannya karena banyak yang nggak punya anak. Terus ya dari pertumbuhan penduduknya dan dari baby boomers mulai banyak yang pensiun dan untuk yang replacementnya untuk gantinya itu agak kesulitan. Makanya mereka membuka kebijakan seperti itu. Oke. Kalau pensiun umur berapa di sana, Pak? Saya pensiun nih plannya 67 tahun. Wih. Dengar-dengar mau diperpanjang juga. Oh iya? Ya, tapi sekarang saya yang dari surat itu ya sampai 67 tahun sekarang. 67 tahun. Iya, Kalau di Indonesia berapa ya? 55. 55 ya? 55, 57 mungkin. Dan swasta. Ya. Jauh ya, beda 12 tahun. Iya. Terus kalau misalnya orang nih, misalnya tetangga online nih mau apply, ada syarat batas usia nggak? Biasanya kan kalau di sini ada tuh minimal 22, maksimal, yang maksimal ini sih nyebelin 35. Nah itu di sana nggak, di sana itu sudah lazim gitu. Diskriminasi tidak boleh berdasarkan warna kulit, agama, orientasi seksual, dan umur. Jadi orang yang 50 tahun kemungkinan baru selesai pendidikan atau pelatihan, mereka apply ya. Bisa, masih bisa. Itu justru nggak ada yang namanya istilah batas usia ya. Justru asing ya di sana. Nah itu, jadi ya batas usia yaitu pensiun 67 gitu. Betul. Tapi selama masih 50, 60 itu banyak orang yang masih apply kerja. Dan nggak boleh didiskriminasi, harus mendapatkan hak yang sama dalam hal itu. Gitu. Kalau menurut pengalaman Pak Irfan, bahkan ditanya nggak ketika umurnya berapa gitu? Wah, nggak ada. Nggak ada. Yang dilihat itu mungkin background, pekerjaan, pengalaman seperti itu. Pengalaman pendidikan gitu. Betul. Ya. Sama psikotes mungkin. Nggak ada. Nggak ada psikotes. Wah, ini saya baru tahu deh. Gimana tuh Pak? Kok bisa nggak ada? Nggak ada psikotes. Ya, saya juga bertanya-tanya apakah perlu psikotes di situ. Kalau kita sudah punya pengalaman yang banyak dan yang mungkin agak lebih penting dari psikotes adalah recommendation letter. Mungkin dari dari atasan sebelumnya atau perusahaan sebelumnya rilis surat keterangan. Nah itu mungkin yang lebih penting dari psikotes. Sepanjang yang saya tahu dan saya alami, saya belum pernah mengalami psikotes di Jerman untuk cari kerja. Oh, nggak pernah sekalipun. Enggak. Wih, iya. Jadi penilaiannya based on itu ya, rekam jejak, pengalaman, Betul. Track record dan pendidikan mungkin ya. Ya. Jalur profesional, menarik. Jadi gimana tetangga online? Buat kalian yang mungkin mau coba ngerasain tinggal di Eropa, tapi usia kayaknya udah melewati batas maksimal di Indonesia, bisa coba apply di Jerman ya. Dengan catatan kalian ya harus profesional di bidangnya dan juga mungkin punya rekam jejak mentereng atau punya kepercayaan diri yang lebih, bisa cobain. Tapi kalau mau ke sana harus pakai bahasa Inggris apa bahasa Jerman juga wajib? Nah itu, jadi Jerman adalah negara yang memang sangat agak kaku menurut saya dibandingkan negara lain seperti Belanda gitu. Mereka masih sangat German minded untuk bahasa. Tapi belakangan karena mereka juga harus bersaing ngambil tenaga kerja, mereka harus mempermudah syarat-syarat itu. Jadi kelihatannya nanti akan dipermudah. Mungkin bahasa Inggris akan jadi bahasa pengantar. Tapi sementara ini mereka masih meminta syarat B1. Apa itu, Pak? Ada level bahasa, keterampilan bahasa, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Dan yang masuk ke Jerman untuk bekerja biasanya mereka minta B1. B1 bahasa Jerman. Bahasa Jerman, betul. B1 tuh kayak intermediate gitu, tengah-tengah. Intermediate. Itu sudah bisa bercakap sehari-hari, sudah melakukan atau mendengar atau diskusi standar itu untuk memudahkan pekerjaan seperti itu. Ya. Menulis juga jelas. Atau membaca work instruction seperti itu. Ya.
Menarik nih. Jadi pengen kursus bahasa Jerman. Tapi sebetulnya di Jerman sendiri, terutama anak mudanya, mereka fasih bahasa Inggris. Jadi ada beberapa yang susah payah masuk Jerman dengan B1. Pas masuk di sana, ternyata komunitas kerjanya malah bahasa Inggris. Gitu. Jadi syarat itu juga ya, harus dipertanyakan, gitu. Apakah benar-benar esensial gitu untuk kehidupan sehari-hari? Karena generasi muda rata-rata keterampilan bahasa Inggrisnya sudah bagus. Sudah bahasa Inggris ya? Ya. Jadi minimal punya modal bahasa Inggris tuh tetangga. Betul. Ya. Menarik Pak. Nah, lanjut lagi soal rumah tuh. Oh boleh, boleh. Ya. Nah, sekarang lagi proses perizinan atau udah bangun? Sudah selesai. Udah selesai? Sudah selesai. Gimana kemarin tuh pas perizinan tuh? Itu jadi kita perizinan agak lama karena Jerman termasuk progresif, negara yang progresif untuk isu-isu lingkungan, misalnya energi yang terbarukan. Jadi misalnya di rumah kami itu sekarang ada kewajiban untuk install atau instalasi solar panel. Oke. Ya itu satu. Terus Jerman negara 4 musim tuh. Jadi kalau musim dingin sangat dingin. Nah itu sumber panasnya itu kan biasanya dari gas. Dan mereka mulai beralih ke energi yang terbarukan atau sumber panas terbarukan. Misalnya dari gas bumi. Nah kami itu salah satu syarat di tempat kami untuk boleh membangun rumah harus memenuhi syarat itu. Bahwa Anda harus menginstall solar panel, Anda harus menginstall pemanas yang bersumber dari panas bumi, seperti itu. Dan itu aturannya belakangan ini sangat cepat gitu, jangan sangat cepat, requirement-nya itu sangat-sangat cepat. Akhirnya agak ribet ngurusnya gitu kan. Jadi banyak pintu yang harus kita lewati untuk mendapatkan izin membangun rumah. Bikin IMB-nya repot juga kayaknya. Repot, itu sangat repot. Cuman yang berbeda adalah ada kepastian di sana. Oh iya, Jadi kita dapat kabar approve atau enggak misalnya, itu sangat pasti dengan jangka waktu tertentu. Oke. Meskipun ada revisi, ada apa, kita dapat kepastian. Gitu. Jadi misalnya dia ketentuannya 7 hari. Itu benar dalam waktu 7 hari atau sebelum 7 hari? Itu, nah, itu kemungkinan kemarin itu ada problem di manpower juga di pemerintahan Jerman. Karena setelah Corona banyak yang berhenti membangun rumah, tapi dalam waktu Corona ya, setelah Corona banyak request membangun rumah. Yeah. Akhirnya permintaan untuk izin membangun rumah membludak banyak. Dan itu mungkin support dari pemerintahan lokalnya agak keteteran. Nah itu juga membawa faktor agak lama seperti itu. Nah kalau di sana tuh bangun rumah ada standar tertentu nggak? Misalnya bangunannya harus begini, ruangannya harus begitu. Standarnya kita ada dari developer pilihan tertentu. Cuman ada kode-kode tertentu, misalnya jangan terlalu berbeda dengan perumahan dari rumah-rumah sebelumnya. Oke. Dan yang paling rewel itu adalah energi, konsumsi energi. Jadi ada namanya energi Ausweis. Jadi surat keterangan energi rumah itu. Jadi per ruangan berapa kubik ruangannya, berapa panas yang diperlukan, seperti itu. Mereka harus punya itu, harus punya itu supaya rumah kita dikategorikan rumah ramah lingkungan. Sepresisi itu dia? Itu pun mereka minta, betul. Itu pun mereka minta. Iya. Energi Ausweis. Kawan-kawan yang Indonesia yang tinggal di Jerman dan membangun rumah tahu masalah ini benar. Jadi kita hire kontraktor untuk ngukur itu. Jadi rumah kita dikategorikan sebagai rumah ramah lingkungan atau gimana. Dan cenderung pemerintah mendorong para pemilik rumah baru ke arah sana, gitu. Karena energi mahal sekali di sana. Iya. Energi mahal sekali. Sebagai perbandingan, Pak.
Kalau BBM berapa di sini? Berapa di sana? BBM sangat fluktuatif. Sebelum saya pergi ke sini kemarin itu sekitar 1 euro 70 sen, 1 euro 80 sen per liter untuk bensin, nilai oktan 95. Itu sekitar 30.000, 35.000 1 liter. Itu. Oke. Ya, berasa ya bedanya. Iya, iya. Terus tadi soal pembangunan rumah, kalau di sini kan ya mungkin banyak juga yang masih, ya itu tanah-tanah saya bangun, Tuh. saya kerjain sendiri juga nggak apa-apa asal kuat. Kalau di sana boleh nggak? Di sana prinsipnya bisa gitu, cuman ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kalau tetangga tidak berkenan, misalnya kita membangun pagar, Iya. warnanya apa gitu, tetangga nggak berkenan itu bisa komplain. Bisa dilaporin? Bisa dilaporin. Terus kalau batas jarak antara, mungkin di sini ada juga ya, antara tembok tetangga dengan tembok kita itu ada batas maksimalnya berapa, batas minimumnya berapa, seperti itu. Terus bukan hanya itu, kalau di samping rumah kita ada garasi bawah tanah, aturannya lain lagi, kita harus bikin fondasi lagi, seperti itu. Terus kalau kita dekat sungai, rumahnya, itu kalau kami disarankan tidak mempunyai keller, ruang bawah tanah penyimpanan, seperti itu. Jadi banyak aturannya, rumit sekali, mungkin ada 40 lembar yang dari kelurahan atau dari desa. Anda boleh bangun rumah, ini kodenya, tanaman yang boleh ditanam itu pohon apa, yang nggak boleh ditanam pohon apa, seperti itu. Pagarnya harus seperti apa, karena mereka juga memperhatikan aspek keamanan. Ada namanya Fluchtweg atau jalan emergensi misalnya. Itu ya harus bebas. Harus dibuat? Harus, misalnya kalau kita bikin pagarnya nggak permanen misalnya. Yang bisa ditembus oleh pemadam kebakaran kalau ada apa-apa seperti itu. Terus pagar juga ada kode tertentu, nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti itu. Jelimet, rumit, ya. Cuman kalau sudah selesai, ya nyaman. Maksudnya kita nggak ada problem dengan tetangga, rumahnya juga energinya terukur, kita juga bisa estimasi pembiayaan rumah itu berapa, gitu kan, seperti itu. Apalagi sekarang dengan solar panel, banyak beberapa rumah atau keluarga di Jerman hanya membayar air aja gitu untuk operasional rumah. Karena listrik dari solar panel bisa kita jual ke PLN lokal, itu kita jual. Kalau kita surplus, kita punya alat di rumah untuk menjual ke PLN, seperti itu. Kalau di sini namanya itu ini ya, on grid ya. Off grid, on grid. On grid. Kalau masih nyambung ke PLN, ya. Iya, kalau off grid sama Udah, sekali nggak ada ya. Kedengarannya jelimet, tapi kayaknya itu demi memenuhi standarnya sana. Betul. Ya. Jadi ketika standarnya memang tinggi, mungkin jadi challenge tersendiri buat yang mau bangun rumah itu. Iya. Standar negaranya tinggi. Iya. Iya Pak, pernah ada kejadian gitu tetangga Bapak komplain ke tetangga lainnya gitu? Saya pernah dulu tinggal di waktu itu kita tinggal di Dresden. Ini masalah tentang masak. Jadi masakan kayak gitu. Jadi kita tinggal di apartemen. Iya. Terus waktu itu bulan puasa. Jadi kita masak pagi-pagi dan masaknya masakan Asia. Ada bawangnya terlibat di situ dan bau. Tetangga melaporkan ke Ordnungsamt namanya, ke polisi Pamong Praja lah mirip. Ada orang datang ke rumah. Anda ngapain di rumah? Apakah Anda buka bisnis atau segala macam? Mungkin hanya kalau sekedar masak segala macam ya nggak apa-apa. Tapi bisa seperti itu, tetangga bisa melaporkan tentang seperti itu. Dan mengenai waktu misalnya, di Jerman itu ada namanya Ruhezeit, kalau nggak boleh ribut-ribut lagi gitu. Biasanya setengah jam 10 malam. Kalau kita tinggal di apartemen atau di perumahan gitu, mereka ada Ruhezeit misalnya jam 10 malam ke atas itu nggak boleh ribut. Satu itu. Tapi yang mungkin yang menarik adalah sampah.
Gimana tuh? Handle sampah. Kita di rumah itu punya tong sampah tiga kategori. Satu bio, satu verpakum, satu lagi resmul. Kalau bio itu sampah makanan atau tanaman, organik seperti itu yang bisa dikompos kayak gitu. Yang resmul itu barang-barang yang dari yang apa namanya, yang misalnya pembalut atau pampers bayi atau barang-barang mebel kecil, metal kecil, itu seperti itu. Yang mungkin nggak di-recycling, mungkin dihancurkan. Yang ketiga adalah sampah plastik yang kemasan, kemasan plastik, styrofoam seperti itu. Itu di situ namanya gel besak karena kuning kantungnya, gel tuh ya. Itu mereka untuk bisa di-recycle seperti itu. Dan kita harus disiplin memilah itu. Karena kalau enggak, kalau tinggal di apartemen, ada bapak kos atau bapak apa gitu, bapak housemeisternya itu akan mengontrol. Ada pelanggaran atau seperti itu. Dan kalau kita punya rumah sendiri pun, kita harus memesan 3 jenis itu, tong sampah. Yang kita bayar abonemen, bayar langganan, seperti itu. Ya harus terpisah, benar. Itu. Kalau melanggar di ini kah? Ya itu ada hukumnya, ada dendanya. Dan khusus untuk sampah minuman kemasan, itu mereka punya label bahwa ini bisa di-recycle. Jadi kita bawa botol kosong itu, pergi ke supermarket, di situ ada counter, kita tinggal masukin botol plastik itu, dan kita dapat bond, dapat cetlo ya, kertas, struk seperti itu, dan itu bisa ditukar jadi uang. Satu botol itu 25 sen kalau nggak salah. Jadi kalau 10 botol 2,5 euro. 100 botol 25 euro. Seperti itu. Mantap. Itu caranya mungkin negara Jerman untuk sadar lingkungan ya, biar semua orang sadar lingkungan, bukan hanya seperti itu. Jadi mereka ngasih insentif tuh. Kalau kamu buangnya benar, kamu dikasih uang nih. Ada insentifnya seperti itu. Keren. Jadi ada rewardnya ya. Ada rewardnya, betul. Bank sampah deh. Betul, bank sampah tapi di institusi ya, di supermarket. Hampir semua market ada. Keren Pak. Gak kepikiran loh mungkin kayak gitu. Tapi ya mungkin soal reward and punishment-punishmentnya, setahu saya kalau di negara-negara Eropa itu suka banyak denda gitu ya. Ya. Kenapa ya Pak? Ya mungkin, ya saya sendiri pengalaman lah ya, misalnya kalau speeding, kalau nyetir kecepatan, itu yang paling sering dialami karena banyak kamera kan. Iya. Jadi orang jarang dikontrol sebetulnya, tapi dia harus untuk kesadaran sendiri. Jadi orang berhati-hati itu ya itu karena ada punishment itu, dan dendanya juga nggak sedikit sekarang. Misalnya kalau di area 30 km per jam, pelan sekali kan, kita speeding, misalnya sangat cepat sekali, itu sampai didenda uang atau SIM-nya diambil dulu. Sementara kita harus ikut seminar misalnya. Seperti itu. Yang paling parah ya kalau kita nyetir ketika mabuk, itu diambil, kemungkinan seumur hidup, apalagi kalau menyebabkan kecelakaan seperti itu. Di-ban tuh. Di-ban. Jadi kesadarannya itu juga dibangun oleh punishment itu. Oleh punishment seperti itu. Jadi denda, misalnya denda Mas Rizky harus bayar sesuatu, pajak bumi dan bangunan misalnya. Lupa, ada surat peringatan. Nanti surat peringatan yang nomor berapa, itu ada tulisan, Anda didenda karena telat, seperti itu. Jadi ya saya lihat ya memang kalau disebut ya Jerman negara denda ya seperti itu. Tapi itu bagaimana kedisiplinan dibangun gitu. Jadi buat menumbuhkan kesadaran juga ya. Tuh. Oke, menarik. Balik lagi soal rumah. Nah, rencana rumahnya tuh di
mau dibangun sama kontraktor sana atau gimana tuh? Kita punya kontraktor yang mengerjakan dari A sampai Z. Oke. Dan kita bayar lewat dia. Jadi dia yang mengorganisir untuk setiap modul pekerjaan. Misalnya pekerjaan lantai, pekerjaan atap. Oke. Biasanya mereka nggak kayak seperti tukang di sini. Kalau di sini tukang itu bisa dari paving block, lantai, sampai atap. Semuanya dikerjain tukang yang sama. Kalau di sana itu per keahlian. Spesialisasi. Jadi ada tukang atap. Dah ya, itu khusus bikin atap. Terus ada boden belag atau lantai, itu khusus untuk keramik misalnya. Ada saniter misalnya untuk instalasi WC atau macam-macam, itu khusus orang tertentu. Jadi ada yang maler, tukang cat, khusus tukang cat. Wow. Ada yang tukang bata, namanya mawer, itu ngerjain bata aja. Dia nggak mau ngerjain yang lain. Masang bata. Masang bata. Udah masang bata, kalau di sini bilangnya badagan ya, yang besar-besar gitu, yang badagan, itu mereka udah selesai tinggalin. Diganti sama yang lain, bikin tukang pasang jendela, seperti itu. Nah, jadi saya ini ke Bouwtrigger namanya, ke kontraktor, dan dia yang mengorganisir semuanya seperti itu. Jadi saya bayarnya lewat kontraktor itu. Iya. Estimasi berapa lama tuh Pak, kira-kira? Estimasi kita dari Maret atau Februari, mungkin kita sudah bisa pindah bulan Oktober akhir. Oktober ini? Ya. Tahun ini? Ya. Wih, lagi proses ternyata. Jadi finishing nih? Ya. Luas berapa Pak, ngomong-ngomong? Luasnya sekitar 160 kuadrat meter, 3 lantai. 3 lantai? 3 lantai. Lahannya sekitar 200 lah. Oke. Menarik ya. Keren juga Pak, bisa bangun rumah di sana. Ayo, tetangga online. Semangat ya, yang lagi mau bangun rumah di Indonesia. Mumpung masih kansnya besar, juga mungkin tenaga masih banyak, dan regulasinya belum terlalu rumit ya. Jadi harusnya lebih semangat nih. Nah, ngomong-ngomong soal rumah di Jerman, ada rencana pulang nggak ke Indo nih? Nah, sepertinya kalau pensiun, kita masih pengen pindah ke Indonesia. Makanya kita masih pegang paspor Indonesia. Oke. Tuh, ya. Keren. Itu karena di sana tadi umur pensiunnya 67. Ya. Berarti kira-kira berapa tahun lagi tuh? Wah, 17 tahunan, 16-17 tahunan. Iya, wah. Iya, pantesan masih berani bikin rumah. Masih lama. Tapi rencananya pulang ya? Insya Allah pulang. Emang yang bikin kangen apa sih? Ya, keluarga di sini. Oke. Kalau saya masih punya domain yang kuat di keluarga, masih ada. Makanan, terus ya tempat-tempat juga, cuaca juga ramah di sini. Nggak harus ribet pakai apa, kalau musim dingin di sini ya semua musim sama ya, ya kayak seperti itu. Makanan, terutama keluarga ya, keluarga betul. Karena lahir dan besar di sini. Lahir dan besar di sini. Jadi memang udah tertanam roots-nya udah Garut sini. Garut Pride. Garut. Ya, keren Pak. Mungkin Pak Irfan punya ini nih, penyemangat buat tetangga online yang mau bangun rumah gitu ya, atau yang mungkin masih cari kerja buat bangun rumah mungkin? Ya, saya sih punya moto ya. Kalau orang mau bikin tower yang tinggi, semuanya berawal dari batu pertama, libur pertama. Jadi kalau mau bikin rumah, ya nggak ada cara lain, mulai dari sekarang. Apakah beli rumah second dulu, atau bikin rumah sederhana dulu. Nah, seiring waktu kan kita bisa perbaiki atau seperti apa. Dan saya pun nggak langsung bangun rumah kan, karena mahal. Saya beli dari apartemen dulu, apartemen kita jual, uangnya dipakai lanjut bikin rumah seperti itu. Dan saya pikir itu juga berlaku bukan hanya di sana, di sini juga sama. Ya? Karena harga rumah di mana-mana sekarang sedang naik ya. Tinggi ya Pak? Tinggi ya. Tapi kalau di sana tuh ada perumahan gitu nggak sih? Kayak rumah subsidi, rumah rakyat gitu ada nggak sih? Itu ada, tapi lebih cenderung ke apartemen, ke Wohnung ya. Jadi ada namanya apartemen sosial.
Jadi pemerintah menyediakan apartemen yang harganya affordable, bisa dibeli atau sewa. Kebanyakan disewa. Karena Jerman, bangsa Jerman gitu, ownership rumahnya termasuk rendah di Eropa. Mereka banyaknya menyewa sebetulnya. Sewa. Karena mungkin beban atau apa seperti itu. Jadi mereka kecenderungannya lebih banyak menyewa. Nah, jadi rumah subsidi itu ada. Maksudnya analoginya ya. Jadi kayak apartemen sosial bagi orang yang udah sepuh atau orang dengan penghasilan sedikit seperti itu, atau bagi pengungsi yang belum punya pekerjaan seperti itu ada. Tapi skemanya sangat berbeda dengan di sini. Kalau di sini kan bayar sendiri segala macam. Sana awalnya dengan sewa biasanya. Jadi programnya rumah subsidi bentuknya tapi apartemen ya, rumah vertikal ke atas. Keren. Tapi kalau perumahan-perumahan reguler itu ada ya? Kayak yang komplek-komplek gitu perumahan? Itu mungkin komplek-komplek itu, jadi kita nggak ada misalnya, ada perumahan kita masuk dari Jalan Raya belok, ini perumahan Citraland, perumahan Pesona Indah apa seperti apa. Di sana itu nggak ada. Jadi rumah itu ya udah membaur di komunal aja seperti itu, membaur. Meskipun satu kontraktor, mereka nggak akan melabelkan pakai nama tertentu karena nggak ada. Oh, jadi udah jalan aja. Gitu. Developer nggak nge-state ini area dia. Nggak. Gitu? Oh. Jadi dalam satu komplek dalam satu area kami itu misalnya ada berapa rumah, 4 atau 5 rumah yang kontraktornya sama. Tapi mereka nggak bikin plang apa segala macam. Ya udah rumah seperti rumah kampung. Rumah seperti rumah kampung di Indonesia seperti itu. Tapi sebelumnya kalau dari areanya udah dibagi kan, artinya itu zona hunian, betul, gitu, zona industri. Betul. Gitu. Itu menarik jadi. Ada zona hunian, terus ada zona hunian atau zona campuran hunian dengan industri. Itu lebih ketat lagi kan, kalau itu lebih ketat lagi dari harga, dari aspek lingkungan. Misalnya ada industri minuman atau industri air mineral, di sana kita nggak boleh ngebor. Jadi seperti itulah. Terus ada daerah industri sama sekali, atau ada daerah kompleks perkantoran seperti itu. Iya. Oke, jadi asal udah sesuai zonanya sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir ya. Menarik Pak, makasih banyak nih insight-nya ya. Buat tetangga online semua nih yang pengen mungkin merantau, nyobain atmosfer Eropa, khususnya Jerman, kurang lebih udah dijabarin lagi ya. Dan kalau kalian penasaran nih kita syuting di mana, nah tonton juga video home tour-nya ya, ada di bawah sini di channel Rizky Abadi. Makasih banyak Pak Irfan ya. Makasih. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi, oh iya. Sampai ketemu di sana ya. Iya, di sana. Nanti kita home tour ke tempat Pak Irfan. Boleh, saya tunggu ya. Siap. Oke, tetangga, makasih udah nonton. Rizky Abadi pamit undur diri, tetangga online kamu. Ciao.